Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francisca Inneke Damayanti dari kelas 1 BPGSD. Sebelumnya kalian pernah belum sih membaca atau mendengar tentang ibu tiri yang kejam? Tentunya sudah tidak asing ya dengan cerita tersebut. Seperti di kisah yang akan saya ceritakan kali ini, cerita yang datang di Pontianak, yaitu anak berusia 6 tahun dianiaya ibu tirinya sampai meninggal dunia. Tragedi memilukan menimpa Ahmad Nizam Al-Fahri, seorang anak yang menjadi korban kekerasan oleh ibu tirinya. Bocah malang ini ditemukan tewas setelah mengalami penyiksaan yang kejam dengan jasadnya dimasukkan ke dalam karung. Peristiwa ini mengguncang masyarakat luas, memicu kemarahan dan rasa belas kasih terhadap nasib tragis yang menimpanya. Kasus ini juga menjadi sorotan mengingat kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di balik pintu tertutup. Ahmad Nizam Al-Fahri atau yang sering disebut dengan Nizam dan ibu tirinya yang bernama Ifta Ruhmah atau kita sebut saja Ifta. Nizam merupakan anak yang berperawakan cukup tinggi dengan kulit yang cerah serta hidung yang mancung. Nizam merupakan anak yang berperilaku sangat baik, bahkan ia tidak pernah melaporkan perbuatan ibu tirinya meskipun guru-gurunya seringkali mendapati area sekitar pelipis Nizam lebam. Nizam sendiri diketahui masih sangat sering berkomunikasi dengan mama kandungnya yang bernama Tiwi. Tiwi bercerita bahwa ia sudah berpisah dengan Nizam selama 2 tahun. Meskipun begitu, ia mengaku bahwa masih sering berkomunikasi dengan putranya tersebut lewat video call, meskipun harus membuat janji terlebih dahulu ke Ifta sebelum melaksanakan video call yang merupakan ibu tirinya. Ia mengatakan saat terakhir kali berkomunikasi dengan Nizam, anak tersebut meminta untuk dibelikan meja belajar. Tiwi menjelaskan bahwa sebelumnya hak asuh Nizam memang berada di tangannya. Namun, sang mantan suami ini bersama mantan mertuanya mengambil paksa hak asuh Nizam dengan membayar seseorang pengacara, sehingga Tiwi pun mau tak harus rela menghilangkan hak asuh anak lelakinya tersebut. Pelaku yang merupakan ibu tirinya tersebut juga berpura-pura baik di depan suami dan keluarganya. Namun ketika sedang berdua di rumah, ia sering memarahi hingga mencubit dan memukul Nizam. Satu hari sebelum kejadian, Nizam juga sempat dikurung di belakang rumah tanpa diberi makan dan minum, serta hanya menggunakan singlet dan celana pendek. Nizam ini tinggal bersama ibu tiri dan papa kandungnya di Pontianak yang sudah menikah selama 3 tahun. Namun papanya kerja keluar kota hingga sehari-hari Nizam hidup bersama ibu tirinya. Sebelum aksi sadis penganiayaan terhadap anak tirinya terbongkar, Ifta atau pelaku juga sempat menghubungi dukun untuk meminta bantuan. Namun alih-alih membantunya, dukun tersebut malah menyuruh Ifta untuk menghubungi kantor polisi karena sadar yang Ifta lakukan merupakan pembunuhan. Mendengar hal tersebut, Ifta panik dan merencanakan sebuah skenario seolah-olah Nizam diculik oleh seseorang yang merupakan orang suruhan dari ibu kandung Nizam tersebut. Sebelum kejadian pada tanggal 17, Nizam juga masih sempat ikut ayahnya ke kantor dan mengikuti lomba di sana untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Di hari Minggu, Nizam juga masih sempat ikut ayahnya kondangan di rumah tetangga. Dan pada malam Senin, Nizam masih belajar dengan pelaku, sehingga ayah Nizam tidak menaruh
terasa curiga sama sekali terhadap pelaku. Tetapi ayah korban juga sempat menemui bengkak di area mata Nizam dan menanyakan kepada Nizam. Nizam pun mengaku hanya terpintur-pintur dan juga sempat marah terhadap pelaku ini, tetapi tetap tidak mengaku. Akhirnya ayah Nizam menelpon orang tuanya untuk menjemput Nizam, dan pada Senin tanggal 26 Agustus atau minggu depan dari kejadian itu akan dijemput. Peristiwa tragis tersebut dimulai ketika Nizam pulang sekolah pada 19 Agustus dengan keadaan baju yang berantakan. Tidak senang dengan penampilan Nizam, Ifta kemudian memarahi korban dan mengadukannya kepada sang ayah. Emosi yang tak terkendali membuat pelaku mendorong Nizam hingga kepalanya terbentur lantai. Pelaku juga menendang ke arah perut, lalu menarik korban menuju ke belakang rumah. Ketika berada di belakang rumah, korban disuruh berdiri di penampungan air yang tidak beratap. Pelaku lalu melepaskan pakaian seragam sekolah korban, lalu menyuruh menggunakan celana yang diambil pelaku dari dalam rumah. Nizam kemudian ditinggal sendirian di belakang rumah dengan keadaan ketika itu semalam hujan deras. Sementara pelaku masuk ke dalam rumah sambil mengunci pintu belakang. Di dalam rumah pelaku ini sempat menyusui anak kandungnya. Lalu sore harinya pelaku memasak mie instan di dapur dan melihat Nizam masih berdiri di pojok rumah dekat penampungan air. Selesai makan, pelaku mengurus bayi dan tertidur. Pada Selasa 20 Agustus sekitar pukul 9, pelaku mengecek keadaan anak tirinya. Korban terlihat tidur di atas rumput dengan posisi miring. Lalu pelaku membangunkan Nizam dan memandikannya menggunakan selang air. Setelah mandi, pelaku mengambil handuk untuk mengeringkan badan Nizam. Lalu Nizam ini berjalan masuk ke dalam rumah tanpa sehelai pakaian. Nizam sehabis mandi tiba-tiba kondisi kesehatannya menurun karena tidak diberi makan. Karena kesal, pelaku lalu mendorong korban dengan kuat sehingga korban terjatuh terlentang. Dan ketika itu pelaku masih melanjutkan penganiayaan terhadap Nizam sampai Nizam tidak disadarkan diri. Pelaku saat itu mengguncang-guncang badan korban agar bangun, namun korban tak bergerak. Pelaku lalu membawa Nizam ini ke ruang tengah, memakaikan anak tirinya itu baju berwarna hijau dan menyelimuti Nizam. Lalu pelaku mencoba memberikan bantuan pernapasan, yaitu dengan cara meniup mulut dan menekan dada korban. Kondisi napas korban mulai teratur. Korban mulai diberi minum menggunakan tutup botol sebanyak 2 kali. Setelah korban minum, pelaku masuk ke kamar mengurus bayinya. Beberapa saat kemudian, pelaku datang kembali melihat Nizam yang awalnya duduk di depan televisi, tiba-tiba berbaring karena mengalami sesak nafas. Pelaku memeriksa detak jantung dan nafas korban. Kondisinya sudah melemah. Lalu pelaku mencoba memberikan bantuan pernapasan dengan cara seperti tadi, meniup mulut dan menekan dada korban. Namun tidak berselang lama, korban kembali sulit bernafas hingga pelaku kembali memberi nafas bantuan berkali-kali. Pelaku mendapati korban sudah tidak bernafas lagi saat itu. Pelaku meminta maaf kepada korban. Dari rangkaian penganiayaan yang dilakukan korban, diperkirakan meninggal pada Selasa 20 Agustus. Pada Selasa 20 Agustus sekitar pukul 3:30, pelaku mengambil kantong plastik ukuran
besar berwarna hitam, karung warna putih, dan tali. Jasad korban dimasukkan ke dalam plastik hitam itu, lalu dibungkus dengan karung dan diikat pada bagian atasnya. Jenazah korban kemudian diseret pelaku menuju pinggir dapur yang bersebelahan dengan dinding rumah tetangga. Untuk menyamarkan bau jenazah, pelaku menggunakan pewangi buatan dan juga menyemprotkan di karpet untuk menyamarkan bekas korban ketika meninggal di dalam rumah. Pada Rabu 21 Agustus sekitar pukul 9, pelaku memindahkan jasad korban di samping mesin cuci. Pelaku lalu menutup karung berisikan jasad korban dengan barang-barang plastik. Pada Rabu 21 Agustus 2024, ayah dari korban yang bernama Ican pulang bekerja dari dinas saat itu. Waktu itu Ican tidak menemukan anak putranya, karena biasanya anaknya tersebut yang membukakan pintu. Ketika Ican menanyai istrinya, pelaku mengaku bahwasanya Nizam telah diberikan kepada 2 orang laki-laki. Pelaku saat itu juga bilang kalau 2 orang laki-laki itu disuruh oleh ibu kandung Nizam untuk menjemput Nizam. Ia mengarang bahwasanya anak tiri tersebut dijemput oleh orang yang tak dikenal dan mengaku suruhan ibu kandungnya. Ayah kandung Nizam segera melaporkan kehilangan anak ke polisi dan segera menelpon mantan istrinya tersebut. Namun mantan istrinya tidak tahu mengenai hilangnya Nizam dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki seorang kekasih. Dan dikala itu ibu tiri Nizam dan ibu kandungnya sempat bertengkar karena Ifta ini terus menyalahkan ibu kandung Nizam bahwa Nizam dijemput kekasih ibu kandungnya. Tersangka juga sempat datang ke Polda Kalimantan Barat bersama suaminya. Tujuannya ke Polda Kalbar saat itu adalah untuk melaporkan bahwasanya korban bernama Ahmad Nizam Al-Fahri hilang. Akhirnya pihak dari Polda langsung turun sekitar pukul 10 malam memeriksa rumah Ifta dan Ican tersebut, lalu juga menginterogasi Ifta tersebut. Tetapi dari pihak Polda tidak menemukan apapun dan Ifta tetap pada saat itu masih kekeh dengan penjelasannya yang pertama, bahwa anak tirinya ini dibawa oleh 2 orang suruhan ibu kandung dari Nizam. Namun polisi justru kesulitan melakukan penyelidikan karena tidak ada bukti seperti yang dikatakan oleh Ifta. Sampai akhirnya polisi mengecek CCTV tetangga dari Nizam ini untuk mencari informasi benar apa tidak yang disampaikan oleh Ifta tersebut. Tetapi pada CCTV juga tidak menunjukkan Nizam ini dibawa oleh siapapun. Pada CCTV hanya terlihat Nizam pulang sekolah diantar oleh tukang ojek online yang biasanya mengantar jemput Nizam. Sebelum penemuan jasad Nizam ini terbongkar, ibu kandung dari pelaku atau ibu kandung dari Ifta ini menelpon ayah korban atau menantunya yang bernama Ican ini bahwa korban Nizam ini telah meninggal dan disembunyikan di belakang rumah di dalam karung. Mertua dari Ican ini ternyata mengetahui dari Ifta sendiri yang mengaku ditelepon ke orang tuanya bahwa Ifta berbicara lewat telepon kepada orang tuanya. Saran ini membawa hasil yang mengejutkan. Akhirnya ayah kandung dari Nizam ini pun melakukan pencarian hingga benar ia mendapati karung yang berbentuk pocong.
Di saat ayah korban menemui karung tersebut, si ayah korban ini masih menganggap bahwa itu bukan anaknya. Akhirnya dia memegang dan menyadari bahwa benar di dalam karung tersebut anaknya, dan adanya bau menyengat di samping rumah juga menambah kepercayaan bahwa itu anaknya yang di dalam karung. Ditemukan di Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kamis sekitar pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Setelah dibuka, akhirnya terlihat sepasang kaki kecil yang terbungkus oleh plastik warna hitam dan hijau, dan benar adanya bahwa kaki itu adalah kaki anak kandungnya Ican tersebut. Ayah kandung korban pun atau Ican ini melaporkan temuan ini hingga ibu tiri korban atau Ifta ditangkap. Pada hari Kamis setelah maghrib, Ibu Nizam atau Tiwi ini ditelepon oleh tante dari Nizam dan mengatakan bahwa Nizam sudah meninggal dunia. Tetapi Ibu Nizam ini belum mengetahui bahwasannya Nizam ini meninggal dunia dianiaya oleh ibu tirinya. Setelah mendapat telepon dari tante Nizam, ayah dari Nizam ini atau Ican ini juga menelpon, tetapi sama tidak menjelaskan kematian Nizam. Sampai akhirnya Ibu Nizam atau Tiwi ini ditelepon oleh tetangga dari rumah Nizam dan menjelaskan bahwa Nizam ini meninggal dianiaya oleh ibu tirinya dan berada di dalam karung. Keesokannya, ketika Ibu Nizam sampai di kamar jenazah, Nizam sudah berada di kantong jenazah terbungkur kaku. Terlihat sudah bengkak karena sudah 3 hari meninggal. Dari hal itu, Ibu Nizam menuntut pelaku sampai seadil-adilnya. Bagaimana caranya supaya tersangka atau Ica ini mendapatkan vonis yang semaksimal mungkin, kalau bisa hingga hukuman mati. Karena kejadian ini ada indikasi bisa saja kejadian ini termasuk pembunuhan berencana karena ada sebab. Ita mengaku di depan ibu korban dan penyidik bahwa merasa Ican atau ayah dari Nizam ini lebih menyayangi Nizam dibandingkan kepada anak keduanya. Nizam waktu masih kecil sering kali digendong oleh ayahnya, sedangkan adiknya tidak. Lalu ibu korban atau Tiwi ini berpikir, kalaupun memang pelaku merasa keberatan untuk mengurus Nizam, silahkan untuk menyampaikan kepada ibu korban atau Tiwi ini. Sementara pelaku di luar tidak pernah merasa keberatan untuk merawat Nizam, dan juga tidak ada kata-kata dari pelaku untuk tidak mau mengurus Nizam. Pelaku memperlihatkan bahwa dia sangat senang merawat Nizam. Dari sinilah disimpulkan motif pelaku ini karena merasa cemburu suaminya dianggap lebih menyayangi Nizam dibandingkan dengan bayi yang ia lahirkan. Ia juga merasa diabaikan setelah hamil. Ia juga merasa Nizam ini lebih tampan dan mirip ibunya dan menganggap suaminya masih terbayang-bayang wajah istri pertamanya. Dari kasus ini, ibu korban merasa sangat bersalah karena dia mempercayai pelaku untuk merawat Nizam, tetapi pelaku yang dia percaya tidak dapat dipercaya karena ibu dari korban tidak pernah menduga bahwasanya pelaku orang yang sangat kejam, orang yang tega. Karena ibu korban melihat pelaku adalah sosok yang keibuan
lemah lembut dan polos dan tidak ada indikasi pelaku berbuat sejauh itu. Saat itu juga ibu korban ini sempat berkomunikasi dengan wali kelas Nizam di SD-nya, menanyakan bagaimana progres Nizam bersekolah di sana. Dari situlah ibu Nizam juga mendapatkan fakta bahwa Nizam ini ketika masih TK seringkali lebam-lebam di bagian tubuh, tetapi Nizam sama sekali tidak berbicara kepada ibu maupun kepada ayahnya. Seringkali juga setiap video call ibu kandung Nizam bertanya kondisi Nizam, dan Nizam menjawab bahwa dia senang. Ketika ibu kandung Nizam ini ingin berkomunikasi dengan Nizam, seringkali telepon dari ibu kandung Nizam ini diabaikan oleh Ifta atau pelaku, dan ketika telepon diangkat, Nizam selalu tampil sudah mandi dan sedang belajar. Dari situlah ibu kandung Nizam ini tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Selain itu, ibu dari Nizam ini juga mendapat cacian dari netizen karena tidak terlihat sedih, sedangkan ibu Nizam ini berusaha berpikir jernih supaya bisa menentukan langkah ke depannya. Bagaimana caranya ibu korban bisa mendapat keadilan bagi anaknya Nizam, karena ibu Nizam merasa tidak sepantasnya Nizam terus-terusan bersedih, karena ibu korban merasa dia harus berjuang untuk anak kandungnya. Ayah korban juga sangat terpukul dengan kejadian ini. Ayah korban merasa bersalah karena tidak mampu melindungi anaknya dari kekerasan ibu tiri yang seharusnya menjadi pengganti sosok ibu yang penuh kasih sayang. Sebelum ayah Nizam menikahi Ifta, ayah Nizam juga sempat bertanya kepada Ifta bagaimana dia sudah memiliki seorang anak, apakah dia bersedia. Dan di saat itu Ifta mengaku bersedia dan tidak berkeberatan sama sekali. Ifta sebelum dinikahi juga terlihat seorang yang sangat baik serta dari keluarga yang baik juga. Dan akhirnya ayah Nizam ini suka terhadap Ifta dan berpikir Ifta bisa menjadi pengganti dari ibu kandung Nizam yang dulu. Ayah dari korban juga sempat menyarankan untuk Ifta mencari pembantu untuk bisa membantu Ifta, karena ayah korban juga mengetahui merawat anak sambung itu tidaklah mudah. Dari kejadian ini, ayah Nizam sudah tidak ada perasaan sama sekali kepada Ifta. Lalu untuk kondisi anak kedua dari ayah kandung Nizam dan Ifta sekarang sudah diasuh oleh orang tua ayah kandung Nizam. Dari kasus ini juga orang tua kandung Nizam akhirnya berkomunikasi kembali. Yang awalnya mereka memutuskan komunikasi, mereka berkomunikasi untuk bekerja sama memperjuangkan hak dari anak mereka, berharap Ifta mendapatkan hukuman mati. Dari fakta Ahmad Nizam Al-Fahri ini, yang pertama yaitu 1. Direktur Kriminal Umum atau Dikom Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengungkapkan kasus pembunuhan Ahmad Nizam Al-Fahri. Motif tersangka melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum hingga korban meninggal adalah karena cemburu. Ifta mengaku cemburu kepada anak tirinya karena suami dirasanya lebih sayang kepada korban dibanding dirinya dan anak yang baru dilahirkannya. Kedua, hasil otopsi korban terungkap penyebab kematian Nizam adalah trauma tumpul di kepala. Trauma tumpul pada bagian kepala itu menyebabkan retaknya tulang ubun-ubun kiri hingga terjadi pendarahan dan pembengkakan.
bengkakan pada otak. Akibatnya terjadi peningkatan tekanan darah dalam rongga otak kepala yang menekan pusat pernapasan di batang otak dan menyebabkan gagal nafas. Ketiga, 3 hari sebelum ditemukan tewas, ayah Ahmad Nizam Al-Fahri baru saja menggelar tasyukuran sunatan anak laki-lakinya tersebut, sekaligus akikah putrinya, buah pernikahan dengan Ifta. Foto-foto keluarga Ahmad Nizam Al-Fahri viral di media sosial. Dari banyaknya foto tersebut, tampak wajah sendu Ahmad Nizam Al-Fahri. Bahkan Ifta tidak nampak berinteraksi dengan anak sambungnya. Ifta lebih memilih sibuk sendiri dengan anak kandungnya. 4. Barang bukti yang disita dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah seragam sekolah warna merah putih, topi, dan ikat pinggang milik korban, selang air karet yang digunakan pelaku untuk memandikan korban atau Nizam, permadani warna hijau yang menjadi tempat ketika korban dibaringkan usai mengalami penganiayaan. Selama proses penyelidikan hingga penyidikan, ada 6 saksi yang diperiksa, yakni ayah dan ibu kandung korban atau Nizam, wali kelas korban, pengemudi ojek online yang bertugas mengantar dan menjemput Nizam sekolah, serta ketua RT dan seorang warga yang merupakan tetangga Ifta. 5. Dari hasil pemeriksaan penyelidikan tersebut terhadap tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara 15 tahun ditambah sepertiga. Tidak hanya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal lainnya, yakni pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan ancaman pidana penjara 15 tahun, dan pelaku tersebut juga mendapatkan denda senilai sebesar 3 miliar. Duka mendalam juga menyelimuti proses pemakaman Nizam ini, dengan isak tangis dari keluarga dan warga yang turut mengantar kepergiannya ke tempat peristirahatannya terakhir. Kematian Nizam menjadi pengingat yang menyakitkan tentang pentingnya perhatian dan perlindungan terhadap anak. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga. Semoga Nizam mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan semoga tidak ada lagi anak-anak yang harus mengalami nasib serupa yang terjadi pada Nizam. Jadi seperti itulah cerita tragis dari Ahmad Nizam Al-Fahri, dan saya sampaikan juga
Jangan lupa kita mendoakan semoga Nizam tenang di sana. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.